Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi kawan-kawan kita yang hari ini tengah sakit, semoga segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, masih tentang analisis data. Kali ini kita akan membahas tentang pengumpulan data, survei, sensor, dan scraping. Pernahkah kalian menyadari bagaimana aplikasi di ponsel pintar kita seolah-olah bisa membaca pikiran? Ketika kita baru saja membicarakan sebuah model sepatu, tiba-tiba halaman Instagram atau TikTok kita dipenuhi oleh iklan sepatu tersebut. Begitu pula saat kita memesan ojek online di malam hari. Aplikasi tahu persis di mana posisi kita berada, jalan mana yang macet, hingga restoran terdekat yang masih buka. Semua keajaiban teknologi ini tidak terjadi secara kebetulan atau menggunakan sihir. Di balik layar ada sebuah proses krusial yang terus berjalan tanpa henti, yaitu pengumpulan data. Tujuan pembelajaran materi ini dirancang secara komprehensif dengan menyelaraskan tuntutan capaian pembelajaran elemen analisis data fase F dengan 3 spektrum utama pembelajaran mendalam, yaitu memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan. Pertama, dari sisi pemahaman konseptual, peserta didik diharapkan mampu membedakan karakteristik, mekanisme kerja, serta kelebihan dan kekurangan dari 3 metode pengumpulan data utama, yaitu survei digital, sensor perangkat keras, dan scraping web. Kedua, dari aspek aplikasi, peserta didik ditargetkan mampu merancang alur pengumpulan data yang paling efektif, efisien, dan optimal menggunakan perkakas yang sesuai untuk memecahkan masalah nyata di lingkungan sekitar mereka, baik secara mandiri maupun berkolaborasi. Ketiga, dari dimensi refleksi, peserta didik diarahkan untuk mampu mengevaluasi legalitas dan etika dari setiap aktivitas pengumpulan data yang mereka lakukan dengan merujuk pada regulasi hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga mereka tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga berperilaku etis di dunia digital. Bagaimana bisa sebuah mobil pintar seperti Tesla atau fitur autonomous braking tahu ada pejalan kaki di depannya dan langsung mengoreksi rem secara otomatis tanpa diinjak oleh pengemudinya? Jika kalian diminta membandingkan harga tiket konser dari 20 website berbeda setiap jam, apa yang akan kalian lakukan? Apakah ada cara agar komputer yang melakukan pekerjaan melelahkan itu secara otomatis untuk kita? Jika sekolah kita ingin membuat menu makan siang baru di kantin, bagaimana cara terbaik dan paling adil untuk mengetahui menu apa yang paling disukai oleh seluruh siswa? Ayo kita like, share, komen, dan subscribe Elsama Channel. Konsep dasar data dan informasi. Sebelum mempelajari teknik pengumpulan data, peserta didik perlu dibekali dengan pemahaman mendalam mengenai hakikat data dan informasi. Data didefinisikan sebagai sekumpulan fakta mentah, angka, teks, gambar, atau simbol yang diperoleh dari hasil observasi atau pengukuran namun belum memiliki makna yang berarti bagi penerimanya. Contoh data mentah adalah deretan angka seperti 38, 39, dan 40 yang berdiri sendiri tanpa kejelasan konteks. Ketika data mentah tersebut mengalami proses pengolahan, menstrukturkan, dan penambahan konteks, ia bertransformasi menjadi informasi yang berharga. Jika deretan angka tadi diberi keterangan sebagai data suhu badan pasien dalam derajat Celcius pada bangsal rumah sakit, maka data tersebut kini menjadi informasi medis yang sangat berguna bagi dokter untuk mendiagnosis penyakit.
Dalam konteks informatika fase F, kemampuan mengumpulkan data secara terstruktur merupakan gerbang awal dari seluruh proses komputasi yang bertujuan untuk membuahkan keputusan dan prediksi yang akurat. Metode survei digital atau digital survey. Survei digital merupakan salah satu metode pengumpulan data konvensional yang kini telah bertransformasi secara elektronik menggunakan teknologi internet. Metode ini dikategorikan sebagai pengumpulan data manual interaktif karena prosesnya sangat mengandalkan kesadaran dan partisipasi aktif dari manusia sebagai responden yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan-pertanyaan terstruktur. Dalam praktik nyata, pendidik dapat mengajak peserta didik merancang kuesioner digital menggunakan platform perkakas aplikasi perkantoran terintegrasi untuk menjaring data tentang preferensi atau kebiasaan belajar teman sebaya. Namun, melampaui aspek teknis tersebut, pengajaran survei digital harus menyentuh pilar olah hati dan olah rasa. Peserta didik diajarkan untuk menghormati martabat responden dengan menerapkan prinsip kesepakatan tertulis atau persetujuan sadar sebelum data diambil. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, setiap pengumpulan data yang memuat identitas pribadi seperti nama, alamat email, atau nomor kontak wajib menyertakan penjelasan transparan mengenai tujuan pengumpulan nilai dan jaminan kerahasiaan agar tidak menimbulkan kecemasan atau pelanggaran hak privasi bagi pemilik data. Metode pengumpulan data berbasis sensor atau IoT. Berbeda dengan survei yang menuntut keterlibatan kognitif manusia, metode pengumpulan data menggunakan sensor bekerja secara otomatis dan mandiri melalui perangkat keras yang tertanam di lingkungan fisik. Sensor berperan sebagai jembatan yang menerjemahkan besaran fisik di dunia nyata seperti suhu, intensitas cahaya, tekanan udara, kelembapan tanah, hingga gerakan objek menjadi sinyal elektrik digital yang dapat diproses oleh mesin komputer. Konsep ini merupakan pilar utama dari ekosistem Internet of Things atau IoT, di mana perangkat elektronik saling terhubung melalui jaringan lokal maupun internet untuk mengirimkan data secara kontinu. Untuk memahami performa pengumpulan data otomatis ini secara matematis, peserta didik mempelajari konsep frekuensi pengambilan sampel. Frekuensi pengambilan sampel yang dinotasikan dengan huruf F menunjukkan seberapa sering sensor membaca kondisi fisik lingkungan dalam 1 detik. Hubungan matematis antara frekuensi F dengan periode waktu antar pengambilan sampel yang dinotasikan dengan T dapat dirumuskan secara presisi sebagai berikut. F sama dengan 1/T. Melalui formula ini, peserta didik dapat menalar secara kritis bahwa apabila periode waktu T diperkecil, maka frekuensi F akan meningkat secara signifikan. Hal ini berdampak pada volume data yang terkumpul menjadi semakin besar, rapat, dan detail, namun di sisi lain akan menuntut kapasitas penyimpanan serta konsumsi daya perangkat yang lebih tinggi. Pemahaman sistemik ini melatih kemampuan berpikir komputasional peserta didik dalam merancang efisiensi sistem tanpa mengorbankan akurasi data yang diperlukan. Metode scraping web atau web scraping. Metode ketiga yang sangat erat kaitannya dengan otomatisasi digital di era internet adalah scraping web. Scraping web merupakan teknik pengumpulan data dari situs web menggunakan program komputer terstruktur yang mampu menjelajah halaman internet secara otomatis, mengekstrak data spesifik yang diinginkan, dan menyimpannya ke dalam format terstruktur lokal. Secara mekanis, script scraping yang dikembangkan oleh pengguna akan mengirimkan permintaan penjelajahan kepada server web target melalui protokol internet, menerima dokumen HTML lengkap dari halaman tersebut, dan kemudian melakukan penyaringan teks berdasarkan tag atau pola tertentu guna memisahkan data penting dari elemen tampilan situs yang tidak dibutuhkan. Meskipun teknik ini menawarkan efisiensi luar biasa dalam mengumpulkan data terbuka berskala besar, aspek legalitas dan etika merupakan batas mutlak yang tidak boleh dilanggar oleh peserta didik. Peserta didik perlu memahami konsep ketentuan layanan atau term of service dari suatu situs web yang bertindak sebagai kontrak digital.
Jika ketentuan layanan suatu situs secara tegas melarang pengumpulan data otomatis, maka melakukan scraping pada situs tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak secara hukum perdata. Selain itu, terdapat batasan ketat berdasarkan hukum hak cipta di mana data faktual seperti daftar harga produk atau statistik publik umumnya legal untuk diambil. Namun, menyalin karya orisinal berhak cipta seperti artikel berita lengkap, gambar, atau karya seni tanpa izin tertulis merupakan pelanggaran hukum yang serius. Perlindungan data pribadi dan batas hukum di Indonesia. Integrasi mendalam dari seluruh metode pengumpulan data bermuara pada kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial sebagai warga digital yang merdeka. Di Indonesia, hukum positif mengatur secara tegas tata cara pengolahan informasi digital melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peserta didik harus memiliki kecerdasan kognitif dan kepekaan moral untuk mengidentifikasi apa saja yang termasuk dalam kategori data pribadi. Elemen seperti nama lengkap, alamat fisik, nomor telepon, alamat protokol internet, hingga data medis dan biometrik adalah hak mutlak milik individu yang dilindungi undang-undang, sehingga mengumpulkannya secara sembarangan tanpa dasar hukum yang sah adalah tindakan ilegal. Penerapan 3 prinsip utama pemrosesan data menjadi kunci pencegahan pelanggaran hukum. Prinsip pertama adalah keabsahan pemrosesan, di mana pengumpul data wajib memiliki persetujuan eksplisit dari subjek data sebelum memulai pengumpulan. Prinsip kedua adalah pembatasan tujuan, yang menegaskan bahwa data yang telah dikumpulkan tidak boleh digunakan untuk maksud lain yang berada di luar kesepakatan awal, seperti memasukkan alamat email hasil scraping ke dalam database pemasaran pihak ketiga tanpa izin. Prinsip ketiga adalah transparansi, di mana pemilik data berhak mengetahui secara pasti bagaimana data mereka dikelola dan dilindungi. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini seperti melakukan pengumpulan data pribadi massal untuk disebarkan secara tidak bertanggung jawab, tidak hanya merusak reputasi digital seseorang, tetapi juga dapat berujung pada sanksi pidana dan denda finansial yang sangat berat. Melalui pemahaman batas-batas hukum ini, kegiatan pengumpulan data yang dilakukan oleh peserta didik diarahkan untuk selalu membawa kemanfaatan yang mulia bagi lingkungan sekitar mereka. Refleksi pembelajaran dan rencana aksi. Rancangan materi pengumpulan data ini tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan akademis, melainkan menuntun peserta didik untuk menginternalisasi nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari. Melalui olah pikir, peserta didik mengasah logika komputasional dan analisis kritis dalam membedakan metode pengumpulan data. Melalui olah hati dan olah rasa, mereka menumbuhkan empati sosial dan komitmen moral untuk menjaga privasi serta mematuhi hukum perlindungan data pribadi. Akhirnya, melalui olahraga, peserta didik diwujudkan menjadi individu aktif yang mandiri dan kolaboratif dalam merancang proyek pengumpulan data nyata yang berorientasi pada penyelesaian masalah sosial, lingkungan, atau kemanusiaan di sekitar mereka. Dengan suasana belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, pembelajaran informatika fase F ini bertransformasi menjadi perjalanan pertumbuhan manusia seutuhnya, melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas secara intelektual dan mulia secara akhlak di era digital. Anak-anak, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Selamat belajar, selamat beraktivitas, semoga kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.